Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Safitri dengan NPM 230705104 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Pak Febi Eka Febriansah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Logisim CPU 8 bit. Ada dua hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana cara inputan bisa tampil di layar atau text editor. Yang kedua, operasi aritmatika atau ALU tester. Ini ada tampilan keseluruhan dari sirkuit komputer 8 bit. Untuk menjalankan sirkuit ini, kita klik simulate, lalu text frekuensi kita ubah ke 4,1. Klik lagi simulate, terus text enable. Di sini sudah mulai gerak, jadi kita klik pin start untuk menjalankan sirkuitnya. Lalu muncul Logisim 8 bitnya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita input ke keyboardnya ke angka 5. Lalu nanti akan muncul gambar power up-nya. Jadi angka yang tadi inputkan tadi yang di keyboard masuk ke CPU, lalu dari datanya kirim ke RAM untuk membaca dan meningkatkan data sementara, lalu kembali lagi ke PCU. Lalu datanya lagi ke ROM, dan untuk menyimpan datanya ke ROM kembali lagi ke CPU dan ke disk. Untuk mengalokasikan pengalamatan memori kembali lagi ke CPU, lalu ke kontrol. Di LED kontrol itu bisa kita lihat di sini ada isinya itu output dari matriks yang memiliki 32 columns. Jadi di sini ada 830 kali 2 VID. Nah, keseluruhan pin-pin yang ada di sini jumlahnya 1024 pin. Kita kembali lagi ke komputer. Gambar ini ada hitam dan putih. Jadi di hitamnya ini ada di aliran listrik dan putihnya ini tidak ada di aliran listrik. Jadi dari keyboard tadi kan datanya kan ke CPU. Nah, sekarang kita lihat ke CPU-nya. Nah, di sini ada keyboard control, ada bus, ada RAM control, ada video control, dan ada input output. Bus data ini gunanya untuk sebagai penghubung komponen yang ada di CPU. Lalu RAM gunanya inputan yang di keyboard tadi diterjemahkan ke linear. Lalu ada control unit, gunanya untuk mengsinkronasi antar komponen agar diatur untuk menghasilkan output yang diinginkan. Lalu di sini ada input output untuk mengatur apa yang kita inginkan, dan output yang kita simpan. Nah, sekarang kita lihat control unitnya. Nah, control unit ini untuk mengontrol operasi prosesor komputer. Di sini ada register, ada program counter, ada move data, ada readback, ada read, decrement, moves data, call, dan retrieve. Register ini gunanya sebagai tempat penyimpanan sementara yang dibuat. Lalu program counter untuk menghitung program dan menunjukkan komputer
sudah menunjukkan program yang keberapa dan akan menjalankan program yang mana yang selanjutnya sesuai yang sudah ditentukan. Kalau move data sesuai namanya untuk memindahkan data. Write but untuk menulis write. Write and decrement untuk membaca program counter tadi. Move that's data untuk memindahkan sekumpulan data. Call untuk memanggil data dan retrieve untuk menarik data. Sekarang kita kembali ke komputer. Di komputer ini LED kontrolnya sebagai sirkuit, ada matriksnya, ini ada TTY, lalu ada pin clear untuk menghapus apa saja yang sudah diubah, ada pin start atau stop. Jadi di sini kalau ada angka 1 itu artinya start dan angka 0 artinya stop. Lalu di sini ada pin reset untuk mereset matriksnya atau kembali ke awal yang di logisim 8 bit tadi. Kita coba klik ya, tuh. Jadi dia kembali ke logisim 8 bit. Kembali seperti yang awal. Nah, itu penjelasan saya dari text editor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ALU tester atau operasi aritmatika. Jadi di sini kita pilih 8 bit ALU. Nah, di sini ada operator aritmatika. Dari operasi logika ada AND, OR, NOT dan lain-lainnya. Di sini ada list ALU operator AND, OR, NOR dan lain-lain. Jadi yang ada di sini disatuin di dalam MUX, lalu nanti di-outputkan di resortnya ini. Nah, di sini ada bit selector. Ini berfungsi untuk menentukan operasi apa yang ingin kita gunakan. Untuk menghentikan matriks sirkuit ini, kita klik saja tombol stop. Jadi kalau stop itu dia 0. Untuk menghentikan kita tinggal klik simulate lalu klik text enable. Nah, ini udah berhenti total semuanya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.